Dan kali itulah pertama saya makan nasi panjang-panjang ya guys ya. Nah, aku pertama kali datang ke sini ya. Kita lihat, aku kira cuman ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini. Halo guys, kali ini kita kembali lagi. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga segala macam aktivitas kita, kegiatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke guys, di sini ada pembahasan terbaru lainnya terkait mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Malaysia. Sebenarnya ada banyak sekali kabar itu guys ya, tentang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Malaysia. Namun di sini adalah cerita tentang culture shock ya, 3 mahasiswa yang ada di Malaysia. Mereka baru menempuh pendidikan dan merasakan ada sesuatu hal yang berbeda di sini guys ya. Dan di sini satu hal yang diungkapkan dari culture shock itu adalah tentang bank berjalan. Nah guys, apa yang dimaksud dengan mahasiswa ini guys ya, tentang bank berjalan. Dan ada hal-hal lainnya dari culture shock yang ia rasakan. Oke, sebelum kita mereaksi video itu, alangkah baiknya bagi Anda yang belum dukung, silahkan kalian support dulu dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yes, langsung saja kita mereaksi tanpa banyak basa-basi. Ini videonya, jom. kultur shock mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia. Oke, yang pertama adalah kalau di sini kalau kita kuliah itu nggak ada gelarnya S1 dan S2, bener kan? Betul. Ya, kalau kita kan banyak gelarnya, misalkan kalau kita kelulusan S1, SIKOM atau enggak SPD, MPD. Yang kedua, kuliahnya padat. iya, padat banget. Kita tuh dari jam 8 sampai dengan jam 6 sore. Tapi yang paling menyenangkan adalah kuliahnya di sini cuman 4 sampai 5 hari, tapi nanti sisanya tuh libur. Dan di sini tuh tahu nggak sih apa? Banyak banget libur nasional. Dan yang ketiga, Mahasiswa di sini suka banget makan ayam. Di sini tuh kalau makan di mana-mana itu pasti ayam. Banyak banget sampai dibumbuin berbagai macam bumbu, ya kan? Tapi awal-awal bener loh guys. Ini kita udah hampir 2 bulan ya di sini ya. Kultur shock parah ya. Terus aku juga mengalami homesick parah guys. Tapi setelah aku sering banget konsultasi sama Cici, kalian wajib coba dan download Cici. Dan keempat, di sini tuh tau gak sih kalau KTM-nya mereka atau kartu tanda mahasiswa itu bisa jadi bank guys. Jadi mereka mau bayar makan, mereka mau bayar parkir, ataupun mau ngambil duit tuh bisa dari KTM-nya mereka dan KTP juga. Bener kan? Dan yang kelima, kuliah boleh pakai jersey. waduh, padahal kalau di Indonesia kan itu baju olahraga ya, kaos olahraga. Itu kadang nggak sopan ya, tapi di sini boleh guys. Yang penting itu berkerah sebenarnya. Kalau di Indonesia itu bisa kita di sliding sama dosen ya. Dan di sini tuh kayak setiap hari tuh mereka pakai celana training. Dan yang terakhir adalah guys, kalau kita jadi mahasiswa, kalau ketemu mahasiswi, kita tidak boleh bersalaman atau tidak boleh sentuhan. Ya, karena di sini menjunjung banget tentang muhrim guys. Jadi kita nggak boleh sentuhan kalau di sini. Kalau kita mau salaman pun harus kayak, iya betul banget. Tapi kalau udah pacaran, Dan itu tadi guys, culture shock orang-orang Indonesia yang berkuliah di Malaysia guys ya. Nah, dia mengatakan tadi tentang bank berjalan, maksudnya adalah seperti identitas mereka itu bisa dibuat atau dibelanjakan apapun, termasuk makan dan juga mungkin bayar parkir dan banyak lagi lainnya. Dan itu pasti sangat mempermudah bagi bukan hanya pemilik kartu itu seorang mahasiswa, namun orang umum pun tentu sangat menyukai bila ada kartu seperti itu guys ya, yang memberikan sebuah kemudahan, hanya satu kartu di tangan dan berguna untuk banyak hal. Dan tadi dia juga katakan bahwa jadwal kuliah di Malaysia itu padat banget ya, dari pukul 7 hingga pukul 6 petang ya guys ya. Itu semua hanya belajar dan belajar ya guys ya. Dan terakhir juga dia katakan bahwa di Malaysia itu kuliah boleh pakai jersey guys. Nah, kalau di Indonesia itu kan biasanya pakai alma mater ya guys ya. Itu diwajibkan berkuliah di Indonesia guys. Namun kalau di Malaysia itu jersey ya. Kalau di Indonesia jersey itu biasanya pakaian olahraga guys. Namun itulah perbedaan yang mengejutkan
dari orang-orang Indonesia ini guys, ya mahasiswa tadi. Dan ternyata guys, culture shock mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, di sini mereka ada memberikan sebuah kejutan lainnya ya, hal yang berbeda dia rasakan, budaya yang lain ya guys ya. Dan dia katakan salah satunya terkait tentang bendera. Nah, mereka sini sangat terkejut tentang bendera yang ada di Malaysia. Mungkin salah satu bendera atau semua bendera yang ada di Malaysia. Oke, langsung saja kita bahas video itu. Jom. Culture shock mahasiswa Indonesia yang Kuliah di Malaysia. Oke, yang pertama di sini kita culture shock banget adalah tentang toiletnya. Toilet jongkok, Itu kenapa? nggak ada airnya. Iya, jadi kayak kalau kita itu langsung kayak plung jatuh nggak tahu kemana. Pas udah disiram baru keluar airnya, ya kan? Iya. Mana itu keras banget lagi airnya. Yang kedua, nah kalau kita nyiram di toiletnya itu pakai selang, ya enggak? Selang buat siram tanaman itu kan. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya di toilet itu ada bak sama gayung. Kalau di sini cuma selang doang, guys. Yang ketiga, nah kalau di sini tempat orang-orang apa? Rob, kok kamu wangi banget sih? Pakai parfum apaan? Terus? Yang ketiga, nah kalau di sini tempat orang jualan minuman ya, kalau kita lihat di kantin tuh ya, itu minumannya seabrek-abrek, seember-ember gitu loh guys. Ada rasa taro, ada rasa green tea, Milo, ada rasa banyak banget gak sih? Memang ada minuman yang pakai kemasan-kemasan gitu ya, yang bermerek, tapi kayak jarang buat dibeli gitu loh. Yang keempat, nah aku pertama kali datang ke sini ya, kita lihat aku kira cuman ada bendera Malaysia. Ternyata pas sampai sini ada lagi bendera, itu kaget banget. Dan ternyata Itu bendera negeri ya. iya bendera negeri, bendera kerajaan ya Pak ya? Negeri bagian. Negara bagiannya Malaysia. Iya, jadi setiap negeri itu ada bendera-benderanya sendiri, guys. Dan itulah culture shock kita yang ada di Malaysia. Kira-kira apa lagi ya? Dan tadi guys ya, dia menyebut bahwa terkait tentang bendera tadi guys ya, tentang bendera yang ada di Indonesia. Ternyata dia sangat shock dengan bendera yang ada di sana. Nah, kalau di Indonesia pastinya mereka hanya melihat satu bendera saja, bendera kebangsaan, bendera negara Indonesia, yaitu merah putih. Nah, kalau mereka masuk ke negara Malaysia itu ada banyak sekali bendera yang ada di sana guys ya, dan itu membuat mereka kaget ya. Memang ada banyak negeri atau negara-negara bagian yang di sana seperti Negeri Sembilan juga guys ya, Sabah, Johor, Selangor, Sarawak, dan lain sebagainya guys ya. Nah, bendera itu tentu beragam-ragam dengan corak yang berbeda dan warna yang lain-lainnya guys ya. Dan ternyata masih ada lagi guys culture shock ya saat berada di negara Malaysia. Nah, di sini ada salah satu yang ia singgung, yaitu adalah tentang kuliner yang ada di Malaysia itu awet atau tahan lama. Ini makanan apa sih yang dia maksud bisa sampai awet dan tahan lama bahkan hingga berhari-hari? Oke, langsung saja kita mereaksi video itu. Jom. Culture shock mahasiswa Indonesia di Malaysia. Entah nggak tahu ini part berapa, tapi kalian harus dengerin ini guys. Yang pertama adalah nasi. Tahu nggak sih guys, tekstur nasi di sini tuh panjang-panjang banget dan tidak cepet basi. Itu yang bikin aku culture shock banget guys. Kalian beli nasi besok pagi dan makan besok pagi lagi, itu masih sedap. Dan yang kedua, kalau di University Indonesia itu kan semua orang pakai baju kebanggaannya yaitu alma mater. Kita semua pakai alma mater kan. Kalau di sini baju kebanggaannya itu adalah jersey guys. Jadi alma mater tidak ada di sini. Jadi mereka mau pergi kemana-mana, mau mereka sholat ataupun mereka kuliah pakai jersey. Dan yang ketiga, Indomie. Di sini Indominya mahal sangat. Di Indonesia murah-murah banget ya. Dan untuk gambarnya kayak gini, Indominya tuh bahasa Malaysia. Dan yang terakhir yang bikin aku melongo banget sampai sini adalah aku baru tahu kalau colokan di sini cuman ada 3 lubang guys. Jadi aku dari Indonesia bawa yang 2 lubangnya gini guys, padahal di sini 3 lubangnya. Nah, jadi kayak gini guys, tuh ada 3 kan, tuh. Tapi aku tetap memaksakan untuk bisa 2 karena aku bisa mengganjal di atas itu untuk membuka yang di bawah. Jadi itu tadi culture shock aku di Malaysia. Kira-kira apa lagi ya? Kasih tahu guys. Dan guys, tadi culture shock ya guys ya tentang terkait. Nah, di sini saya ingat guys ya bahwa saya juga merasakan hal yang sama ketika baru saja masuk ke negara Malaysia. Pada waktu itu ceritanya charger HP saya juga colok 2 seperti itu ya, seperti yang dalam video tadi. Nah, saya juga bingung bagaimana saya untuk mengecasnya. Nah, saya cari informasi, katanya colokan 2 itu bisa dimasukin ke dalam lubang 3 yang ada di Malaysia guys. Colokan listriknya ya. Saya colokin ternyata beda ya jarak lubangnya, dan
Dan lagi-lagi terpaksa saya harus membeli sambungan ya untuk mencocokkan colokan yang ada di sana guys ya. Nah itu juga menjadi culture shock saya juga sebenarnya ya. Dan tadi juga dia katakan bahwa tentang nasi guys ya, nasi yang berwarna tadi ya, berwarna ungu. Kemungkinan besar itu adalah nasi karapu atau nasi daun apa guys ya, saya lupa guys. Silakan Anda komen aja di bawah. Tapi saya baru ingat nih daun ke aduh, silakan komen aja guys. Yang penting nasi itu berwarna ungu ya, dan teksturnya panjang-panjang. Saya juga pernah makan nasi yang teksturnya panjang-panjang, nasi biryani di Malaysia guys. Dan kali itulah pertama saya makan nasi panjang-panjang ya guys ya. Dan seru banget guys ya bagaimana culture shock orang Indonesia ini. Tentunya ada banyak sekali mahasiswa lainnya yang mengalami culture shock saat berada di Malaysia. Perbedaan budaya, perbedaan tradisi yang ada di sana, dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka rasakan di Indonesia tentunya beda dia rasakan ketika waktu kegiatan yang dia lakukan di Malaysia guys. Oke lah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.